Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadewa dengan NIM 2283220035. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dunia pendidikan kejuruan. Ya, yang pertama itu, apa itu pendidikan kejuruan? Pendidikan kejuruan adalah jenis pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan teknis yang diperlukan untuk bekerja sama di berbagai bidang industri dan serta sektor ekonomi. Dan pendidikan kejuruan ini dirancang untuk fokus dalam beberapa bidang atau fokus dalam bidang-bidang tertentu gitu, dengan keahlian yang khusus sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi pendidikan kejuruan ini sekolah yang dimana hanya mengharuskan para siswa atau muridnya itu mempelajari tentang bidang yang dia minati itu atau yang sedang dia pelajari. Misalnya di SMK itu kan meng apa namanya? Ada banyak jurusan-jurusan. Nah, siswanya itu bisa memilih jurusan sesuai yang dia minati. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini permasalahan yang pertama dalam dunia pendidikan kejuruan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Kenapa? Masih banyak sekali di Indonesia ini tentang kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terkhusus yaitu sekolah kejuruan. Yang pertama itu ada fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas yang kurang memadai ini banyak institusi institusi pendidikan kejuruan beroperasi dengan fasilitas yang tidak sesuai standar. Misalnya nih, laboratorium sains yang kurang dilengkapi dengan peralatan modern atau bengkel teknik yang tidak memiliki alat-alat yang sesuai standar. Kenapa bisa begitu? Nanti eh, karena kurangnya dana dari pemerintah gitu. Terus juga yang kedua ada teknologi yang tidak terbarui. Dalam banyak kasus, peralatan dan teknologi yang digunakan untuk pengajaran di institusi kejuruan seringkali ketinggalan zaman. Ya, padahal di dunia kerja itu, eh, dalam pendidikan kejuruan, dalam dunia industri, ini alat alat-alat yang digunakan itu udah lebih canggih dan lebih efisien gitu. Kenapa? Eh, Teknologi yang ada di sekolah itu masih kurang sekali dalam relevan dengan industri gitu. Selanjutnya itu ada kualitas mengajar. Kualitas mengajar dalam ini adalah kurangnya tenaga pengajar kompeten. Kenapa bisa? Banyak institusi pendidikan kejuruan kesulitan menemukan dan pertahankan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi dan pengalaman industri yang relevan. Ya kan banyak sekali guru atau tenaga pendidik yang kurang dalam pengalaman di dunia industri, maka dari itu pengajarannya kurang relevan dengan apa yang ada di industri. Terus yang kedua itu ada metode pengajaran yang tidak efektif. Metode pengajaran tidak efektif ini eh, pengajaran terlalu apa ya, yang terlalu teori gitu daripada praktek dan terlalu fokus pada dalam
terlalu fokus dalam teori gitu, dan kemampuan untuk praktiknya, untuk siswa melakukan praktiknya itu kurang, dan tidak apa ya, tidak fokus dalam praktik gitu, dan siswa juga jadi kurang ya pengalaman dalam alat-alat yang akan digunakan gitu. Terus selanjutnya ada persepsi tentang tentang masyarakat. Pendidikan kejuruan seringkali dipandang sebagai pilihan terakhir atau inferior dibanding dengan pendidikan akademik. Ya, kenapa bisa? Ini stigma ini dapat mengurangi minat orang tua dan terhadap pendidikan kejuruan meskipun banyak program kejuruan yang menawarkan peluang karir yang baik ya. Ya kenapa bisa jadi persepsi masyarakat ini? Karena orang-orang zaman dulu itu mungkin melihat PNS atau orang yang menjadi dosen gitu, itu udah karirnya sudah bagus. Padahal di dunia industri ini sangat-sangat amat baik gitu dalam dalam ini dalam dalam urusan finansial gitu. Terus juga persepsi masyarakat ini adanya kurangnya informasi. Kenapa banyak siswa dan orang tua tidak memiliki informasi yang cukup mengenai manfaat dan prospek karir yang dari pendidikan juruan. Dan hal ini mengakibatkan kurangnya minat dan dukungan untuk menjalani pendidikan di bidang kejuruan. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi, orang tua kita itu sudah terlalu dapat stigma yang kalau akademik itu lebih baik gitu. Yang dimana PNS dan tenaga jadi dosen itu karir yang sudah baik, atau orang-orang yang menjadi dokter gitu. Itu kan banyak teori gitu. Sorry, maksudnya bukan dokter. Kayak ya jadi guru gitu. Itu kan bagi mereka itu sudah sukses gitu. Orang-orang seperti itu. Padahal lebih banyak. Padahal kalau misalnya dilihat lagi, banyak sekali gitu yang namanya di bidang-bidang industri gitu yang mendapatkan pengalaman dan ekonominya yang baik. Kebijakan dan dukungan pemerintah. Yang pertama itu ada pendanaan yang terbatas. Kenapa bisa pendanaan pendidikan kejuruan ini seringkali menerima dana yang lebih sedikit dibanding dengan pendidikan umum. Kurang pendanaan ini membatasi kemampuan institusi kejuruan untuk meningkatkan fasilitas dan mengembangkan kurikulum dan memberikan pelatihan yang berkualitas. Betul. Ya, itulah akibatnya dari pendanaan yang terbatas dari pemerintah. Ya, kita tahu sendiri bagaimana dana bos atau apapun itu yang dibagikan kepada instansi-instansi pendidikan gitu, sekolah-sekolah, sekolah-sekolah pendidikan yang kurang gitu, dan membuat murid-muridnya kurang mendapatkan alat yang bagus dan standar alat-alat yang standar itu. Terus regulasi yang tidak konsisten, kebijakan pemerintah sering berubah dan tidak konsisten dalam mengganggu stabilitas dan perkembangan program pendidikan kejuruan. Terus juga kebijakan yang mendukung dan berkesinambungan yang penting untuk kemajuan pendidikan kejuruan. Ya, dalam regulasi yang tidak konsisten ini, pendidikan itu pemerintah itu suka sekali
mengubah-ubah kurikulum, padahal para guru atau tenaga pengajar yang turun ke lapangan langsung gitu, belum tentu langsung bisa paham dengan kebijakan yang pemerintah buat gitu. Selanjutnya ada persiapan kelulusan. Di persiapan kelulusan ini, yang pertama itu ada kurangnya keterampilan kerja, kualifikasi yang tidak diakui. Yang kedua itu ada kualifikasi yang tidak diakui. Banyak lulusan pendidikan kejuruan tidak memiliki keterampilan praktis dan soft skill yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Ini termasuk keterampilan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, dan adaptabilitas. Terus yang kedua itu terkadang sertifikat atau kualifikasi yang diperoleh dari pendidikan kejuruan tidak diakui secara luas oleh industri atau perusahaan. Hal ini mengurangi peluang eh, lulusan untuk mendapat pekerjaan yang baik gitu. Dan terakhir adaptasi terhadap perubahan industri, terutama revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi 4.0, teknologi seperti otomasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi perkembangan pesat, pendidikan kejuruan harus terus beradaptasi dalam perubahan perubahan agar lulusan siap menghadapi tantangan teknologi modern. Yang kedua itu keberlanjutan dan inovasi. Aspek keberlanjutan dan eh, yang dimasukkan dalam kurikulum kejuruan itu penting agar lulusan tidak hanya memahami teknologi terbaru, tetapi juga harus mengembangkan solusi yang berkelanjutan dalam industri. Ya, kita lanjut lagi. Yaitu saya di sini akan melakukan tentang permasalahan cara mengatasi gitu. Cara mengatasi permasalahan dan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, dari entah pemerintah, sekolah, ataupun dari muridnya sendiri. Kalau dari masyarakat maksudnya. Kalau dari pemerintah, memberikan dukungan finansial dan kebijakan yang konsisten dan menentukan kualitas pendidikan kejuruan. Terus kalau untuk institusi pendidikan, meningkatkan fasilitas dan teknologi serta memastikan pengajaran relevan dan kebutuhan industri. Kalau dari industrinya, itu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan memberikan kesempatan magang atau praktik industri. Yang keempat itu dari masyarakatnya juga dibutuhkan persepsi negatif, mengubah persepsi negatif tentang pendidikan kejuruan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa yang ingin mengejar karir di bidang tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang permasalahan dunia pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia ya guys. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.